Ya, oke. Langsung mulai. Halo Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Febrian dari kelas 3F dengan nomor MPM 241063117090. Di sini saya akan menjelaskan query yang akan saya gunakan untuk tugas UAS ini. Jadi langsung aja. Pertama-tama dari database-nya dulu ya. Di ini database yang kelompok saya waktu itu presentasikan ke ibunya. Namanya kios ikan. Di sini ada 4 tabel. Yang pertama itu si tabel supplier ikan, tabel shipment, sama tabel sales. Di tabel supplier itu kita punya 4 atribut, si supplier ID sebagai primary key, nama, kontak, dan juga lokasi si supplier tersebut. Di tabel selanjutnya ada di tabel fish, tabel ikan, ada ID ikan pastinya sebagai primary key, supplier ID sebagai foreign key yang fungsinya buat menghubungkan si tabel ikan ini ke tabel si supplier. Terus ada nama, tipenya pakai enum, ada disediain 3, air laut, air tawar, dan juga air payau. Ada jumlah stok ikannya, juga harga per kilogram ikannya. Lanjut ke tabel yang ketiga, itu tabel shipment atau bisa tabel pengiriman bisa dibilang. Di sini ada shipment ID sebagai primary key-nya, supplier ID, dan fish ID. Fungsinya tuh ya kita tahu nanti kalau tiap ada pengiriman tuh siapa aja, supplier mana yang ngirim, sama ikan apa yang dikirim. Terus ada jumlah quantity, jumlah ikan yang dikirim, terus sama tanggal shipment date, tanggal pengiriman. Nah, lanjut terus ada tabel sales, tabel penjualan lah pada dasarnya. Sales ID sebagai primary key, wajar, normal. Terus ada ID ikannya, biar kita tahu ikan apa yang dijual, jumlah ikan yang dijual, total price, harga, total harga yang dibayarkan oleh si konsumen pada dasarnya. Ini ada jumlah ya kan, jumlah sama si total harga ya. Terus sama sales date, sama kayak shipment date, ada tanggalnya juga. Pakai date tentu aja tipenya, tipe data ya. Nah di sini lanjut aja itu untuk struktur si database ya. Nah di sini untuk isi database lah bisa dibilang. Di sini ada di tabel supplier, fish, tabel ikan, shipment, sama tabel sales. Masing-masing dia punya 5 entry data, bisa dilihat di tabel supplier ya dulu. Di sini ada 5 masing-masing unik ini, ada 5 supplier, ada 5 kayak nama, kontak, location, standar sih. Kalau untuk tabel ikan sama kayak tadi, sesuaiin aja sih sama yang di strukturnya. Masing-masing punya 5 entry data di tiap tabelnya. Kayak tadi kan ada supplier ID-nya tuh, biar terhubung dengan tabel si supplier, si tabel ikannya. Terus juga ada tabel shipment sama tabel sales. Dia di tabel shipment ada 5 entry juga, tabel sales juga ada 5 entry data juga. Ya gitu sih untuk kalau struktur database sama isi database nya. Jadi langsung aja mulai ke query yang akan digunakan di sini. Nah di query yang pertama itu yang saya akan pakai tuh ini. Sini saya jelasin dulu apa fungsi query-nya. Select, fungsinya buat menampilkan data tentu aja. Terus juga di sini ada fish name, nama ikan. Jadi nanti ada 4 nih. 1 2 3 4 5 6 deh. Ada 6 kolom yang nanti bakal ditampilin di hasil query-nya. Yang pertama itu nama ikan, jenis ikan, jumlah transaksi, total kilogram terjual, sama total pendapatan, sama rata-rata transaksinya. Yang pertama itu kan kita pakai fish name sebagai itu nama ikan. Itu nama ikan, itu nama tabel yang nanti ya tampilin gitu. Ya, fungsi ini yang mau jelasin count, sum, sama sub average. Count itu untuk menghitung jumlahnya. Nah, nanti terlihat nih jumlah ikan ini berapa kali nih terjadi transaksi gitu. Jadi ada fungsi count untuk menghitungnya. Terus ada sum untuk menghitung, bisa dibilang menjumlahkan semuanya lah. Dari tabel sales dot quantity, berarti dijumlahin tuh total quantity dari semua salesnya berapa. Terus ada sum juga sama kayak tadi, dijumlahin semua total pendapatan dari ikan yang terjual itu berapa, sama average buat menghitung rata-rata transaksi dari ikan tersebut berapa. Dari tabel sales, kita ambil dari tabel sales, terus ada inner join nih, jadi kita gabungin nanti tabel sales tadi dengan si tabel ikan, fungsi on sales fish, sales.fish ID sama non fish.fish ID. Jadi fungsinya tuh biar kan kalau di tabel sales ini kan nggak ada nih nama ikan ya, kan kita biar lebih gampang gitu melihatnya. Jadi digabungin dengan inner join nih ke tabel fish. Jadi nanti di tabel tuh
yang ditampilin tuh bukannya fish ID tapi fish name gitu Kang, biar nggak bingung aja sih fungsinya. Terus kasih klausa where di mana fish.type like air, fungsinya tuh ya biar ikan yang ditampilin tuh yang ada air di tipenya gitu, ada tulisan air gitu di tipenya. Tapi karena di sini semuanya ada, kalau untuk di tipe ikannya itu semuanya ada kata air ya di sini, ya berarti yang ditampilin bisa semuanya, nggak ada restriksinya sama. Nah lanjut, and sales.quantity lebih dari 2. Jadi ikan yang ditampilin ini salesnya itu jumlahnya lebih dari 2. Kalau kurang dari 2 dia nggak bakal ditampilin nanti di datanya. Group by sales.fishid, jadi bakal dikelompokkan per fish ID-nya, jadi nggak bakal campur aduk. Fungsinya itu grup buat menseleksi lah pada dasarnya, dikelompokkan masing-masing biar nggak campur aduk aja. Having some sales dot quantity lebih dari 5, ini filter tambahan selain where tadi. Nah di sini setelah di filter di where ini kita filter lagi di having some sales dot quantity, jadi dijumlahin lagi tuh, di filter lagi yang ikan yang sales quantity-nya tuh jumlah penjualannya itu lebih dari 5. Kan tadi udah tuh sebenarnya di sales di where itu lebih dari 2, cuman di sini kita tambahin lagi kalau saya lebih dari 5. Terus order by total pendapatan descending, jadi tuh fungsinya biar kita tuh ditampilinnya tuh diurutkannya dari omset yang terbesar. Kalau kita pakainya yang ascending, nanti yang ditampilkan itu yang dari paling kecil dulu. Nah bisa didapat tuh yang ada total tuh ada 6 kolom seperti yang saya bilang tadi, ada 6 kolom yang tampilin. Yang ditampilin itu dari si tabel sales sama tabel ikan diganti ke ID ikannya diganti sama nama ikan, jenis airnya juga sama, ditampilin lah. Terus ditampilin tuh jumlah transaksinya. Ternyata yang didapat ini yang memenuhi kriteria itu cuman 3 ini, kerapu, gurame sama lele. Kalau ikan-ikan lainnya nggak termasuk. Kenapa? Karena tadi udah dibilang kuantitinya sih yang dari sini. Dia jumlah penjualannya kalau kita lihat itu di sales yang melebihi dari 5 tuh ya ini yang F05 sama F04 sama di sini F02, yang mana itu ya ikan kerapu, gurame sama lele. Di sini juga tampil tuh kan tadi fungsi count, sum, average, jumlah transaksinya. Karena di sini cuma ada 1 entry doang di masing-masing ikan, jadi makanya cuma 1 doang sini. Jumlah total terjualnya makanya sama karena masih ada cuma 1 entry doang. Terus untuk total pendapatan sama rata transaksinya sama karena ya tadi di sini cuma ada 1 entry doang untuk masing-masing ikannya lah. Kalau total transaksinya mungkin ada 15 atau berapa gitu, pastinya nanti jumlah rata transaksi sama total pendapatan ini bakal beda ya. Itu aja sih fungsi query-nya. Jadi kalau bisa diringkas ya, fungsi query-nya itu apa? Buat menampilkan total penjualan ikan, tiap ikan, tapi yang yang ditampilkan tuh hanya ya yang terjual lebih dari 5, dan juga nanti diurutkan dari omset yang terbesar. Kalian bisa dilihat nih, omset yang ditampilkan dari yang terbesar tuh, dari 560.000, 330.000, oke, terbesar kecil. Lanjut tuh untuk yang query yang kedua tuh yang digunain tuh itu untuk query yang pertama. Kalau untuk query yang kedua yang saya gunakan itu ini. Nah, oke. Ini untuk query yang kedua pakai perintah yang sama, select. Kalau yang tadi kita nampilnya dari tabel sales, di sini yang ditampilin itu tabel supplier. Dari tabel supplier ini ada total 5 kolom nanti yang harus ditampilin. Si nama supplier, lokasinya dari si kota tempat supplier itu berada, dihitung juga nih jumlah pengiriman shipment ya, jumlah pengiriman, total stok yang dikirim sama pengiriman terbesarnya, dihitung pakai count untuk si jumlah pengiriman, sum kan dihitung. Kalau count itu untuk menghitung lah jumlahnya berapa, jumlah total entry-nya berapa, kan dari shipment.id dihitung tuh si ID shipment dengan ID sekian melakukan berapa kali pengiriman tuh. Terus untuk yang sum dihitung nih jumlah quantity, total stok yang dikirim, karena fungsinya sum kan,
buat menghitung. Ini max, jadi dicari tuh dari tabel shipment jumlah quantity yang paling entry paling besar itu berapa, nanti dia akan ditampilin. Terus ini from supplier, dari tabel supplier. Nah terus digabung itu dengan dari tabel supplier ke tabel shipment, jadi digabungin nanti biar fungsinya ini supplier.supplier sama dengan shipment.supplier.id ya, biar nanti si tabel entry ID suppliernya itu yang ditampilkan tuh bukan si ID-nya, jadi yang ditampilkan itu nanti nama suppliernya. Jadi biar nggak pusing aja sih orang pas ngeliat datanya harus nyari-nyari ulang gitu kan, si ID supplier dengan ID ini di mana nih, jadi udah langsung kelihatan gitu tabelnya. Terus dikasih klausa where supplier.location is like A, jadi yang supplier yang akan ditampilin tuh nanti yang hanya yang punya huruf A. Kalau ada supplier yang nggak ada A nya itu nggak bakal ditampilin. And kasih klausa tambahan shipment dan quantity between 10 dan 50. Jadi nanti tuh yang akan ditampilin itu tuh yang supplier yang ngirimnya itu tuh pengirimannya tuh lebih dari jumlah pengirimannya tuh antara 10 dan 50. Kalau di luar itu dia nggak akan ditampilin. Terus group by supplier dan supplier ID ya, nanti dikelompokkan berdasarkan supplier ID-nya, masing-masing supplier ID-nya gitu. Terus having some shipment.quantity lebih dari 30, di filter lagi tadi kan setelah di where ini filter pertama, terus filter lagi tuh di some shipment.quality lebih dari 30, di kan tadi udah tuh 10 antara 10 dan 50. Nah di sini di filter lagi nih, berarti itu yang nanti ditampilin tuh kuantitinya tuh kemungkinan tuh di 31 sampai 50. Kalau lebih dari 50 dia nggak akan ditampilin, tapi kalau kurang dari 30 juga nggak, kalau kurang dari 30 nggak bakal ditampilin juga. Terus order by total ascending, jadi di urutkan berdasarkan total stok yang dikirim. Ascending tuh berarti dari yang terkecil, kalau descendingnya tadi kan dari yang terbesar, kalau ascending ini dari yang terkecil jumlahnya gitu. Langsung kita cek aja query-nya. Nah di sini yang tampil cuma 2 kan, tadi dari pertama tuh di carinya yang ditampilkan ada 5 tabel, betul, ada nama, kota, jumlah pengiriman, total pengiriman tuh pengiriman terbesarnya berapa dari tabel supplier, terus digabungin sama tabel shipment. Bisa lihat si nama suppliernya kan diganti tuh, ID-nya diganti, bukan ID lagi yang ditampilin tapi nama si suppliernya. Terus kasih dari klausanya kan yang supplier kalau lokasinya tuh nggak ada A-nya dia nggak bakal tampil, nggak ada A-nya dia nggak bakal tampilin, sama nih shipment quantity between 10 dan 50, total stok yang dikirim nih ya, lihat bisa lihat yang ditampilin tuh yang lebih dari 30 sama kurang dari 5, yang lebih dari 30 dan nggak lewat dari 50. Jadi yang ditampilin cuma ini doang, karena si tabel ini di tabel shipment bisa dilihat tuh yang lainnya, si tabel ini dan ini si shipment 1, shipment 3 sama shipment berapa tuh, dia tuh kan di bawah 30 ya, jadi nggak dimasukin gitu. Dan ini bisa lihat jumlah pengiriman terbesarnya kenapa bisa sama ya, karena sama kayak yang tadi, ini entry-nya cuma 1 masing-masing di tabel shipment. Tiap supplier itu entry-nya cuma 1 gitu, bisa lihat supplier ID 1 entry-nya cuma 1. Iya, cuma 1 masing-masing, makanya si total stok yang dikirim sama si pengiriman terbesarnya sama. Cuman nanti kalau jumlah pengirimannya lebih, udah banyak, ini pasti berbeda nilai keduanya. Si total stok yang dikirim sama pengiriman terbesarnya pasti beda gitu sih kalau diringkas ya. Fungsi query yang kedua itu ya buat menampilkan total stok yang dikirim oleh setiap supplier nih, tapi hanya supplier yang mengirim lebih dari 30 ekor ikan aja nih yang ditampilin. Nah terus nanti tuh diurutin dari total stok yang dikirim, dihitung nanti yang ditampilin pertama tuh dari yang terkecil dulu
Kalian bisa lihat nih total stok yang dikirimkan ditampilkan 35, yang mana lebih kecil dari 40. Gitu sih Kang. Untuk sekian sih untuk penjelasan dua query yang saya gunakan buat tugas UAS praktikum ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.